Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya ingin membuka atau menjabarkan teka-teki yang selama ini menjadi teka-teki bagi masyarakat, yaitu tentang buruk. Saya tidak akan menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya, tapi yang ingin saya jelaskan adalah tentang buruk. Menurut apa yang saya pelajari dan saya pahami, tertulis kalimatnya burokah atau barokah, bukannya kapnya tidak mati. Jadi huruf yang tertulis di dalam kalimat itu 3 huruf, yaitu ba, ro, dan kaf. Di sini akan saya ungkap dengan pemahaman atau pengertian dari alif 4 perkara. Ba-nya itu adalah barokallah, barokah dari Allah. Binya binillah, itu atas kehendak Allah. Punya budun Allah, itu karena mengabdi kepada Allah. Rohnya rokai sujud, rahmatan lil alamin, itu menjadi karena rahmat dari sang penguasa alam. Rizkillah, yaitu merupakan rizki yang diberikan Allah untuk semua manusia. Rukais sujud, itu karena ruku dan sujud. Kapnya kalamullah, itu kalamnya Allah. Kiblatullah, karena selalu berkiblat kepada Allah. Kun fayakun, terjadi tanpa sebab. Itu yang dinamakan buruk. Jadi merupakan rahmat dari Allah yang berikan kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang pada saat itu diceritakan terjadi dalam waktu 3/4 malam. Kan setelah istri Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan dunia ini, kemudian disusul pamannya Hamzah juga meninggal di saat perang. Maka itu Nabi kita Muhammad SAW merenung di dalam Masjid Haram, karena renungan seorang Nabi sangatlah dalam dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan alam semesta. Dari segi dimensi apapun, semua tembus. Dan pada saat itu Allah menghendaki agar Nabi kita Muhammad SAW hilang dari kesedihannya. Maka Allah seraya mengutus Jibril untuk mengajak Nabi kita Muhammad SAW berjalan sebagai hiburan atau tamasya bagi Rasul. Hiburan seorang Rasul yang diberikan Allah adalah merupakan suatu mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, buruk itu adalah rahmatan lil alamin dan rizki dari Allah. Karena ruku itu artinya selalu stabil dan selalu rendah diri, dan itu namanya rukais sujud. Kemudian merupakan barokah dari Allah yang sangat luar biasa. Maka atas kehendak Allah, dengan kalamullah, dan kiblat yang selalu menjadi kiblatnya seorang Rasul, yaitu Allah, maka terjadilah kun fayakun, terjadi. Mengapa saya bilang begitu? Karena di dalam hukum hakikat dan makrifat, umat Muhammad semua yang memperdalam tentang ilmu hakikat makrifat bisa melakukan
hal yang sama, walaupun tidak persis 100%, karena beda derajat. Perbedaannya pertama, Rasulullah SAW berma'rifatullah atas kehendak Allah, bukan kehendaknya. Itu yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, bermakrifat kepada Allah tanpa bersusah payah minta atau memohon untuk Isra Mi'raj. Apakah benar demikian? Benar, karena ayatnya sudah jelas mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi terdapat contoh teladan yang bagus. Jadi apa yang terjadi kepada Nabi itu merupakan contoh yang harus diteladani. Barang siapa umat yang mau mencontoh dan menteladani, pasti bisa. Siapapun, tidak peduli keturunan siapa, anak siapa, apa ilmunya. Kalau mau mendalami tentang hukum tauhid dengan memperdalam, berhakikat dan bermakrifat, pasti bisa melakukan sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW, walaupun berbeda derajatnya. Karena sesungguhnya buruk itu adalah hanya bahasa singkatan, bahasa yang diucapkan. Cuman pada zaman itu umat Islam masih baru, kecuali 4 sahabat yang semuanya serba tahu, langsung diberitahu oleh Rasul. Kalau yang lain mungkin harus berjuang untuk mendapatkan pemahaman yang sebagaimana saya jelaskan. Saya pun mendapatkan pemahaman seperti ini tidak mudah. Saya belajar selama 23 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah saya bisa merasakan apa yang diajarkan oleh guru saya, sehingga saya bisa mengungkapkan di dalam YouTube yang sekarang saya rekam. Mudah-mudahan semua menjadi pencerahan bagi umat Islam agar tidak timbul kontroversi tentang gambaran buruk. Buruk itu bukan binatang, bukan makhluk yang digambarkan pada masa lalu atau yang dihayalkan oleh banyak umat. Buruk itu adalah barokah dari Allah, atas kehendak Allah, karena mengabdi kepada Allah, dan merupakan rahmatan lil alamin untuk menyelamatkan seluruh alam. Itu menjadi rizki buat umat manusia secara menyeluruh, karena selamat bagi yang mau mengikuti dan mempelajari, dan yang mau ruku, yang mau sujud kepada Allah. Sujud di sini adalah benar-benar mengabdi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka apabila kita bisa mensucikan diri dengan cara seperti itu, akan terjadi dengan kalam Allah, dengan kiblat Allah, dan kun fayakun terjadi. Itu antar dimensi namanya kalau di dalam pelajaran ma'rifat. Bagi orang-orang yang sudah pernah belajar tentang dimensi-dimensi, pasti paham dimensi itu seperti apa dan bagaimana. Sebab yang namanya dimensi di dalam hukum ma'rifat hanya bisa dimengerti dan dipahami bagi orang yang sudah mempelajari. Cuman ada satu gambaran dimensi itu seperti kita mengingat sesuatu yang jauh, maka dalam waktu sekejap
kita akan sampai lebih cepat daripada cahaya dan sebagainya. Karena dimensi itu jaraknya tidak jauh, semua berdampingan, tidak ada putus atau jarak yang begitu yang tadi disebutkan Sidratul Muntaha di atas langit. Secara syariat apabila dipikirkan dengan akal memang sangat luar biasa jauhnya dan tidak masuk akal, karena itu tidak bisa dimengerti oleh akal. Dimensi untuk mencapai Sidratul Muntaha hanya bisa dicapai dengan qalbu, dengan ruh, karena itu adalah antar dimensi. Dan yang disebut Sidratul Muntaha sebetulnya sangat dekat bagi orang-orang yang sudah mempelajari alam yang diciptakan Allah. Semua di dalam pelajaran hakikat makrifat terdapat di dalam diri kita masing-masing, karena sesungguhnya diri kita adalah miniatur alam. Apa yang ada di alam semesta ada dalam diri kita manusia, karena manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifatullah, untuk menjadi raja bagi Allah. Maka Allah lengkapi jiwa raga kita sebagaimana lengkapnya alam semesta. Apa yang ada di alam ada juga dalam diri kita, karena diri kita adalah merupakan miniatur alam. Dan apa yang saya ucapkan karena saya pernah mengalami, saya tidak sekedar memahami, tapi saya juga sudah mengalaminya. Dan saya bisa membuktikan kepada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mempelajari ilmu Allah dengan sebenar-benarnya, saya bisa buktikan apa yang saya ucapkan. Dan bagi yang tidak paham, saya siap untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Silakan yang mau datang monggo, mencari kesamaan dengan hati panas kepala dingin agar mencapai temu yang sebenar-benarnya. Demikian secara singkat tentang buruk saya jelaskan, mudah-mudahan menjadi pemahaman dan tambahnya pencerahan tentang ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.